Daripada guru kita Kiai Haji Salam, beliau pendidikan utama beliau adalah langsung dari kedua orang tua beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Mukti atau Ayah Negara, dan juga kepada kakak kandung beliau Kiai Haji Muhammad Bakhit, Guru Bakhit Garabai. Kemudian beliau juga rehlah ilmiah menuntut ilmu ke Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tengah, belajar ilmu secara samaan dan dirayat, riwayat dan mendapat ijazah ilmiah lebih dari 1.200 ulama di berbagai negara. Kemudian beliau juga mengasuh pondok pesantren Datul Ismail Kuaro, dan juga beliau mudir atau direktur daripada sekolah dirayat dan riwayat sanad internasional Masyayikhah Banjariyah. Kemudian beliau juga aktif menulis kitab-kitab, lebih dari 150 judul karya tulis dari berbagai disiplin ilmu agama. Dan kesibukan beliau juga beliau aktif dalam dakwah, membina sekitar 30 lebih majelis taklim, halaqah ilmu rutin umum hingga berbagai pelosok daerah lintas Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur beliau dalam taat dan ibadah serta sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita kepada Ayahanda Kiai Haji Abdus Salam. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam kita doakan kalau sakit sembuh, kalau ada utang lunas, kalau ada hajat kabul, kalau belum kawin cukup umur lepas kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalil. Assalatu wassalamu ala nabiyyil jamil Sayyidina Muhammadin al-Iqlim wa ala alihi wa sahbihi wa kulli dari Hashimin wal Muqtaribi wa Aqim. Amma ba'du. Yang ulun muliakan para habaib syara'id, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid Desa Baitul Rahim, segenap panitia penyelenggara dan yang terlibat pada acara ini, baik tenaga, biaya, pikiran, semua aparatur pemerintah dari kecamatan Muara Samu dan beberapa kepala desa, semua aparat keamanan, kepolisian dan TNI, dan semua hadirat yang tak bisa ulun sebutkan satu persatu karena banyak buahnya, dan mudah-mudahan sehat segera. Amin. Allahumma amin. Puji syukur hatinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita bisa berhadir di tempat ruang induk Masjid Baitul Rahim ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 ijazah sholawat dan 3 akhlak atau sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 sholawat, tidak disebut sholawat pendingin, 2 sholawat penyayang, 3 sholawat penyembuh. Sholawat penyembuh dahulu yaitu sholawat tibbul qulub, tersebut dalam kitab Majmu' Manaqibul Imam Ahmad bin Hasan al-Qas dengan sanad dari ayah kami Syekh Ahmad Al-Mu'mini dari ayah beliau
din hasanah. Juga hibbil qulub dikatakan atau disebutkan kepada ada Imam Ahmad Al-Rifai pendiri Thariqah Rifaiyah, dan ada Imam Ahmad Al-Barbir, seorang ulama besar di Mesir, dan banyak sanad yang menghubungkan kepada mereka, yaitu misalnya kita sakit perut atau dada, maka letakkan telapak tangan kanan kita di pelipis kanan, ini pelipis kanan, atau telapak tangan kiri di pelipis kiri. Kalau telapak tangan kanan ke pelipis kiri namanya ta'alam, kalau telapak tangan kiri ke pelipis kanan namanya siwa. Jadi artinya kalau sakit perut tidak mesti tangan itu di perut, takutnya yang punya perut bukan istri kita, maka dibaca sholat 37 kali. Mungkin pada hafal semua ya, kita baca sama-sama 3 kali ya. Apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa qiyadiha wa ala dua kali lagi, semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyadiha wa ala alihi wa sahbihi. Satu kali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina dalam setiap mata tangannya di dalam tengahnya. Kalau kita musim penyakit seperti TB atau COVID, pokoknya alhamdulillah dan lainnya, maka dibaca sehari 300 kali di dalam kitab hadis. Kalau kita kritis, artinya secara medis sulit untuk bertahan hidup, maka dalam kitab hadis disarankan dibaca 315 kali. Kalau bisa baca berarti tidak bisa mati. Sama kopi juga, kalau kita bisa minum kopi dijamin masih hidup. Ya, tapi serius 315 kali, artinya bukan dia yang membaca, pengunjung atau pihak keluarga ini membacakan ke orang yang sakit kritis itu 315 kali, maka dijamin sembuh. Ini ada beberapa cerita panjang ini, ada ceritanya kita. Itu sholawat penyembuh disebut tibbil qulub. Kedua, sholawat pembimbing. Sholawat
menyebut selawat pembimbing ini diantara ijazah yang melangkah. Artinya jika kita panas badan maka dibaca seperti tadi. Serius. Walaupun panas kitanya karena lapar, karena haus dan sebagainya, maka seketika dingin dan tidak lapar dan tidak karena tidak makan dan tidak minum. Dan itu diujikan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi bagi orang yang pergi haji. Dahulu kan pergi haji itu melewati gurun dan mereka baca sholawat itu tidak kelaparan, tidak haus, agar tidak panas akibat lapar dan haus. Dan kalau lapar kan apa suhu badannya naik. Juga berbagai panas lainnya, berbagai panas lainnya. Misalnya panas karena demam, karena flu, atau panas pikiran, panas otak, misalnya kebanyakan motor, atau ada kebanyakan muncul. Buat biasanya bisa kalau sebagian bisa ya, mungkin paham tapi sebagian tidak bisa bahasa. Dan terbiasa bahasa manjat. Atau kita melihat orang berkelahi, bagaimana caranya supaya mereka berhenti tanpa kita lerai, tanpa kita sabar. Kalau kita melarang orang berkelahi kan bisa kita yang tenang, maka baca soal pembimbing sebentar dia akan berhenti berkelahinya. Atau kita mendengar tetangga sebelah suami istri ini berkelahi, jadi kita baca. Atau apa ya, seumpama itu misalnya suami kita mau marah atau istri kita mau marah, kenapa marah? Ya itu sudah ada istilahnya beras mau habis, terus mungkin listrik bunyi, terus mancing lagi kalau di dapur. Nah, kalau mau marah pasangan kita kalau aja baca tanpa mesti orang itu mendengar, yaitu sholawat begini nanti bunyinya di akhir. Atau kita misalnya apa ya, bertani rumah, kemudian muncul biji padi dan turun itu burung-burung banyak ya, burung kecil, burung gede, ada belakang. Maka caranya agar mereka itu burung-burung itu berhenti seperti hujan, seperti ada hujan bahkan tidak ada hujan. Bahkan kami sering membuktikan sholawat seperti ini di hari yang panas. Terakhir Jumat kemarin di suatu desa namanya Sampukong, Kabupaten Katingan. Kami sering ceramah di halaman komunitas. Nah jadi 3 hari katanya tidak hujan. Ya sudah sampai kita ngobrol sambil belum baca sholawat begini, tiba-tiba masuk dan mulut tulang hujan. Dan banyak tadi istilahnya kejadian itu yang cuma kadang-kala mau kita bacakan sholawat berdingin ini supaya hujan. Padahal di suatu daerah keluarga kita lagi nanam padi, jadi daerah negaranya di rumah. Kalau hujan terus sih agak banget, jadi ada hikmahnya. Nah, sholawat pembimbing ini sangat dari 3 guru pertama ayah kami, kedua Sayyid Abdul Rahman karena berumur 3 tahun di Maroko, 3 Habib Abdul Rahman bin Syekh bin Ali Al-Arsyidi. Kami bertemu di rumah beliau di Gunung Jibril di Syibah di Hadramaut. Ketiganya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani
dalam kitab beliau Abdul Shalawat berkata Imam Al-Habib Hakam dan Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, barang siapa lapar atau haus dan panas sebagainya, maka bacalah sholawat yang tidak ada kalimat Allah, tidak ada lafaz Allah, karena lafaz Allah itu panas. Maka di kitab Abdul Shalawat itu dicontohkan Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil nas. Diulang-ulang maka sebentar jadi ulang-ulang beberapa kali sebentar hari itu kita amalkan. Itu sering kami alami. Bisa juga itu di kitab itu contohnya. Bisa juga diperpendek menjadi Assalatu wassalamu alaika ya khairal anam. Nah itu lebih pendek. Tadi kan Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Bentuknya ala sayyidina Muhammadin. Kalau yang pendek alaika ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya khairal anam. Diulang-ulang itu saja. Tapi tambahin. Jadi tidak ada Allahumma, tidak ada sallallahu, tidak ada ala-rasulullah, tidak ada lafaz Allah. Assalatu wassalamu alaika ya badal kamal. Assalatu wassalamu alaika ya munawwara. Assalatu wassalamu alaika ya muzallalu bil ghamam. Assalatu wassalamu alaika ya syafi'a yawmil ziham. Ini contoh saja. Assalatu wassalamu alaika ya tahir. Assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alaika ya imamul mursalin. Diulang-ulang baik satu atau semuanya atau berbagai caranya. Maka sebentar panas itu dingin. Nah, atau kita contohkan satu saja ya. Assalatu wassalamu alaika ya khairal anam. Kita baca 3 kali. Assalatu wassalamu alaika ya khairal anam. 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 Nah, baik. Ketiga, sholawat penyembuh, ingin penyayang. Ya, sholawat penyayang ini kita kenal dengan sholawat Jibril. Dia dibaca berulang-ulang, maka mendapatkan 70 pahala. Bunyinya sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat lain dari guru kami, yaitu Guru Sri Tamrin di Baru. Dari guru beliau seorang wali di Madinah, namanya Syekh Ahmad Abdul Jari. Ini pakai Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan guru memberi tanpa Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat kami juga dari guru juga Akbar tahun 25 ini dari Allah bisa suruh kemudian sedih dari Tuan Guru Dahlan jatuh terlalu Guru Dahlan dari dalam mimpi dari Rasulullah SAW. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dimaksudkan dalam Muhammad ini seseorang, siapa saja seseorang yang walaupun semua benci maka dia akan cinta. Walaupun dia rasanya menolak maka dia akan menerima. Nah, ini bagus misalnya dalam hal bertetangga sehingga terjadi kerukunan, sebenarnya kerukun. Termasuk juga Allah Muhammad ini misalnya kita punya suami suka selingkuh, maka dibacakan itu Sallallahu Muhammad. Maksudnya Muhammad itu suami. Memang Muhammad ini Nabi, tapi dimaksudkan tetap saja Sallallahu Muhammad dibaca, tapi Muhammad ini misalnya segiun, contoh saja ya, Muhammad yang namanya segiun Sallallahu Muhammad. Nah itu diulang-ulang dalam sehari minimal 3 kali.
Itu namanya banyak kan yang harus berbeda. Tapi kalau ijazah dari Guru Abdul Karim tadi itu 1000 kali. Kalau ijazah dari Ayat 5500 kali. Jadi macam-macam ulama. Intinya dekat di hati Rasulullah Muhammad ini suami kita bisa maka dia tidak akan menduakan dan tidak akan selingkuh. Nah ini jika tidak maka ia akan tenggelam, akan hancur. Nah, itu ada dalam biasanya kita baca juga sambungannya Rasulullah Muhammad ini yang kita baca sama-sama 3 kali ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi sholli 2 kali lagi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Ya Rabbi sholli wa sallim Sallallahu alaihi lagu itu sehingga banyak perempuan itu jadi wajib banget. Kalau sekarang ayunan maksudnya, kalau sekarang pada hari ini ayunan itu picik kita dan gitu ya dan ayunan ini bagus dibaca, sering dibaca saat kita bangun, saat kita tidak ada pekerjaan yang dikerjakan, itu bagus. Baik itulah 3 ijazah sholawat di antara mungkin ratusan lafaz sholawat. Masih ingat? Pertama sholawat 30, kedua sholawat Khairul Anam, ketiga sholawat biber atau kita gelari namanya sholawat penyembuh, pendingin dan hidayah. Baik, kemudian ada 3 sifat atau akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, akhlak Nabi itu penyabar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat sabar dalam sepanjang hidup beliau. Maka sabar adalah fondasi yang penting di dalam kehidupan. Tidak ada sabar, tidak ada hidup. Baginda Nabi ditinggalkan oleh ayah beliau sejak beliau 2 bulan di perut ibu. Jadi kadang pernah melihat berkah hidup ayah. Dilahirkan 2 hari sudah dilahirkan, Nabi dipangkuan ibunya, kemudian diambil oleh Halimatus Sa'diyah. 2 tahun berikutnya dikembalikan 1 hari oleh Halimatus Sa'diyah pada ibu beliau dan diambil lagi. Dan tahun 2 tahun berikutnya ibu Nabi Siti Aminah meninggal. Jadi hanya 4 hari di perut ibu. Kalau ditinggal orang tua masih ada warisan banyak 100 hektar misalnya sawit pembelian, maka Nabi itu tak ada yang diberi warisan apapun, baik 1 dirham dan 1 apa itu tidak. Jadilah Nabi sebatang kara hidup bersama sang kakek Abdul Muttalib. Tak lama Abdul Muttalib sang kakek juga wafat, beliau hidup dengan Abu Bakar.
Abu Talib orangnya banyak anak dan sedikit harta, maka beliau belajar berdagang pendidikan Nabi ini pada usia 9 tahun ke negeri Syam. Kemudian Nabi jadi guru dagang Siti Khadijah radhiyallahu anha dan mendagangkan perdagangan Siti Khadijah ke Syam dan ke pasar Jurash di Yaman. Hingga beliau kawin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Maka itulah firman Allah Ta'ala dalam jadika yatiman. Dulu mendapati atau anak yatim, kemudian dia berinfak, yaitu maksudnya wajadaka dhalan fahadah, dahulu atau tidak berpendidikan, kemudian memberi turunkan wahyu. Wajadaka ajilan fahadah, atau fakir miskin, tak memiliki harta atau ada warisan, maka Allah kayakan atau dengan harta sedikit, Khadijah dan sebagainya. Jemaah sekalian, rahimahullah, semenjak baginda Nabi menjadi Nabi, semenjak itulah beliau istilahnya dibully, disakiti dan lain sebagainya hingga diusir. Pengusiran beliau itu tidak membuat cahaya itu redup, bahkan cahaya itu bersinar terang di kota Madinah Munawwarah artinya bersinar. Maka malam tak selamanya, karena sesudah malam akan ada yang sudah. Sesudah badai menandakan akan turun hujan. Jadi sudah badai turun hujan. Maka itulah hidup ini jangan pernah bersedih, karena sedih tidak akan menyelesaikan permasalahan. Hidup ini hanya dengan satu keyakinan, yaitu ada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merancang dan menentukan hidup kita sebelum kita dilahirkan. Apakah kita pernah berencana hendak lahir sebelum kita dilahirkan? Tapi kita tidak lahir karena belum ada, dan kita tidak mati aja. Maka kita terlahir tanpa kemauan kita dan kita mati pun tanpa kemauan kita. Maka tengah-tengahnya adalah juga la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, maka hidup ini seberat apapun permasalahan kita, sesulit dan serumit apapun langkah yang kita hadapi, maka jangan pernah bersedih. Karena Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan hanya Allah dan istiqomah turun oleh malaikat bahwa jangan bersedih, jangan takut, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijadikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan seterusnya. Jadi hidup ini jangan bersedih. Kalau nangis biasa, tapi hati jangan sedih. Ibaratnya sedih di luar itu manusiawi, tapi hati jangan pernah sedih. Karena menangis itu kadang-kadang diperlukan ketika hujan tidak ada, air mata yang menyembuhkan tanaman kehidupan kita. Menangis tapi sedikit, ya. Tapi hati jangan pernah sedih. Jemaah sekalian, rahimahullah,
sesulit apapun hidup kita, belum sesulit kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih punya orang tua, bisa Nabi lahir kita punya ayah, hanya 4 hari dalam asuhan ibu. Sesulit apapun kita, kadang-kadang masih ada warisan rumah, Nabi kita tak punya warisan apapun. Sesulit apapun kita, tak dimusuhi banyak orang, bagaimana Nabi. Bahkan disebutkan ada 470 orang munafik, 300 laki-laki dan 110 perempuan. Mereka ini kalau di depan Nabi baik, sangat baik, tapi kalau di belakang nyakitin. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana baginda Nabi SAW menghadapi berbagai realitas pahit di dalam hidup beliau? Banyak orang sukses itu adalah orang yang bukan karena pintar, tapi karena kemampuannya menghadapi persoalan. Ya, banyak orang jadi jenderal misalnya karena mereka ya mampu menghadapi peperangan, umpamanya. Banyak orang sukses itu ya sama dengan kita, tapi bedanya mereka mampu menghadapi permasalahan. Nah, jemaah sekalian, rahimahullah, otak kita dengan siapapun tuh memiliki kapasitas yang sama. Berapa gigabyte misalnya otak kita dengan presiden manapun, otak kita dengan misalnya Thomas Alva Edison atau dengan Tesla dan siapa saja, berbagai ekonomi sama saja. Dan rata-rata orang sukses itu tidak sekolah tinggi. Rata-rata orang sukses adalah orang yang mampu menghadapi permasalahannya, sehingga mereka mampu menghadapi permasalahan itu dan sukses. Orang yang tidak ada masalah adalah orang yang tidak hidup. Ya. Nah, kita misalnya menghadapi ini, wahana kering, bagaimana caranya kita menghadapi berbagai masalah di perkebunan, bagaimana caranya. Jadi masalah itu biasa. Dan ujian agar kita menjadi orang sukses adalah orang belajar itu wasuki. Nah, ini pertama, Nabi itu benar. Yang kedua, Nabi itu ramah atau tawadhu istilah kita. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ramah. Dan jika kita baca sekian hadis dalam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi dan lainnya, adalah Nabi SAW itu tidak pernah marah kepada istri. Ini berbeda jauh dengan kita. Nabi tidak pernah marah sekali pun kepada istri, kepada anaknya, kepada menantunya, kepada pembantunya. Ini sekian hadis dari Anas bin Malik dalam Bukhari Muslim. Pernah misalnya suatu kejadian, dan rumah tangga Nabi itu bermakmum 9, punya pembantu 9 satu waktu. Artinya sedemikian banyak permasalahannya. Ya, menantu 9, kemudian anak 7, kemudian menantu berapa, kemudian anak tiri juga, ya mungkin lebih 10 anak tiri Nabi, dan pembantu 10, dan yang beliau tanggung hidupnya harus upah itu dari angka 70 sampai 450 orang buat imam di musola. Dan itu dikelola setiap hari oleh Nabi. Nah, maka pada suatu ketika dalam Sahih Al-Bukhari, salah satu istri Nabi ada Salamah atau Hafsah, mungkin dua kejadian, mengirimkan kue atau makanan di atas suatu piring melalui seorang pelayan kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi di rumah Siti Aisyah. Sampai pelayan itu di rumah Siti Aisyah, tahu Siti Aisyah ini dari istri yang lain. Maka di bahasa kita ditapak, di apa namanya? Sering
Ditepuk oleh Siti Aisyah, tangan melayani piring itu jatuh dan hancur. Dan itu terjadi di hadapan Nabi SAW. Apa reaksi Nabi? Tidak ada reaksi apapun. Coba kalau ada kita itu terjadi di pecah satu itu 10 lah yang pecah. Makanya dari mana pokok ya. Ini mengatakan Nabi itu tidak pernah marah kepada istri. Maka baik pecah tadi diambil lagi oleh Nabi, dibereskan, disimpuni, kemudian diambil piring yang baik, ditaruh lagi kue yang baiknya, kirim sebagai balasan kepada yang memberi hadiah ini. Selesai, clear masalahnya. Nah ini kalau ada di tempat kita, jangankan begitu. Nah, dan Nabi SAW tidak memarah. Kenapa? Jangan ilmu psikologi, karena Nabi itu kuat. Demikian juga Siti Khadijah tidak pernah marah. Dan rumah tangga Nabi dengan Siti Khadijah 25 tahun tidak ada progres apapun. Sehingga seorang orientalis dalam kitab Hayatul Muhammad disebutkan namanya Dr. Mahdi Lukas mengatakan rumah tangga paling ideal adalah rumah tangga Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Habis itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada permasalahan antara Nabi dan Siti Khadijah, sakit dan lain sebagainya. Dan Siti Khadijah tidak pernah marah karena kuat dari iman, kemudian kematangan usia dan kekuatan ekonomi. Nah, kenapa perempuan itu suka cemburu? Karena mereka marah. Kenapa perempuan suka marah? 90% perempuan itu marah karena menunjukkan kelemahannya. Jadi orang marah itu jangan dinilai. Orang marah itu dia menunjukkan kelemahannya. Perempuan kenapa marah? Karena ya anak dulu ke rumah kebicaraan dengan Nabi itu sudah ya itu sudah. Nah jadi orang marah atau pemarah itu menunjukkan akan kelemahannya. Dia ingin menampakkan kelemahannya, makanya dia marah. Oh kenapa tuh dia kaya, banyak uangnya padahal marah, itu berarti banyak cicilannya. Nah itu marah. Contoh orang pemarah itu adalah orang yang lemah. Contohnya adalah orang hanya punya uang misalnya 10.000. Ini contohnya. Datang si anak, ya minta uang 7.000 kata ayahnya, beli es krim, ditendangnya anaknya. Kenapa? Kalau dia susah payah cari 10.000, tiba-tiba anaknya mau minta 7.000, marah kan? Kenapa marah? Karena marah. Jadi orang marah tidak orang yang marah. Nabi kita tidak pernah marah kecuali karena agama. Tidak pernah marahi istri, tidak pernah anak saja. Tidak pernah marahi pembantu anak. Nabi punya pembantu 10 biasa. Ada bagian berkenarawat bila, ada bagian apa lagi, bagian air bubuk dan lain sebagainya. Maka dalam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi dan Syama'il Muhammadiyah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sadaqtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin kama intaharani qattu. Aku membantu Nabi 10 tahun dan Nabi tidak pernah menyudutkanku. Menyudutkan ini menggertakku atau kamu ini salah. Dia tidak pernah. Orang dia jadi membantu tanpa dibayar, terus kita sudutkan. Atau misalnya karyawan kita mau bekerja dengan kita dengan upah yang lebih rendah dari orang lain, kemudian kita marahi kan? Tidak seperti itu. Jadi sifat Nabi yang mungkin tidak ada di kita kenapa. Yang kedua adalah Nabi tidak pernah memperlihatkan kelebihan, maksudnya misalnya sisa potongan koko atau potongan di bahasa Arab, misalnya timus kemudian dahak. Nabi tidak pernah memperlihatkan kepada korban. Jadi cukup disiplin dalam kebersihan. Kemudian setiap bertemu
pasti beliau yang pertama menegur atau menyapa dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Beliau tidak menarik sebelum orang itu menarik tangannya. Setiap orang datang ke tempat Nabi, beliau kasih alas duduk ataupun dari baju beliau. Karena banyak orang tidak ada lagi alas duduk, maka baju beliau lepas untuk orang itu duduk. Dan yang tidak ada di kita adalah Nabi tak pernah memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini tahap yang dulu. Jadi Nabi tentu pintar. Kalau kita kan karena kita sok pintar, maka kita menyela pembicaraan orang lain. Nabi itu mau orang bicara apa ya tidak aja sebenarnya. Karena kadang-kadang orang itu hanya butuh didengar, ya, bukan butuh penjelasan. Jadi Nabi itu tidak pernah memotong pembicaraan siapa. Jadi semua orang merasa dihargai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu dekat dengan semua anak-anak, walaupun bukan cucu beliau, itu mau apa namanya, mengambilnya organisasinya, mengambil di belakangnya. Nah itulah mabak pokoknya belum kurang mampu. Jadi beliau itu dinaikin punggungnya oleh anak. Tidak hanya cucu beliau Mama binti Zainab atau Hasan Husain, dua anak pokoknya. Bahkan anak-anak banyak istilahnya. Sehingga dalam hadis Bukhari dalam bab Khatamin Nubuwah dari Sa'id bin Yazid yang berkata, aku dibawa oleh bibiku ke tempat Nabi waktu usia 6 tahun. Kemudian ketemu beliau, kepala aku disentuh oleh beliau, didoakan, keluarkan. Dan aku naiklah aku ke punggung beliau dan aku melihat khatamun nubuwah. Ini diantara yang meriwayatkan khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan sesuatu yang muncul berwarna merah. Jadi bukan tai lalat, bukan ciri lahir, karena itu lahir tidak ada dalam Fathul Bari. Dan tidak ada tulisannya baik kata Mansur atau tidak. Makanya itu kadang sebagian orang mengambil dari sini yaitu subah merah. Nah, subah merah karena khatam nubuwah itu syai'un barizun ahmar dalam Fathul Bari. Dari sekian hadis disimpulkan seperti itu. Jadi yang ada tulisan itu mungkin lain-lain yang tidak sabit menurut hadis. Nah, jadi As-Sa'id bin Yazid itu bukan cucu Nabi, tapi dipangku oleh beliau di atas di belakang. Itulah Nabi itu akrab dan luas, misalnya bergaul dengan siapa saja. Nah, nanti kita katakan pada sifat ketiga. Yang pertama menyebar, kedua Nabi ramah dengan muslim maupun dengan non-muslim, kecuali kalau orang sudah menyakiti Nabi sekian lama. Yang ketiga, akhlak Nabi adalah suka bercanda. Yang mungkin baru benar, tapi bukan baca dalam kitab ciri hidup dari Nubuwah karangan Gus Haji Maimun. Nabi itu suka bercanda, tapi tidak pernah berdusta. Artinya mubasabahnya Nabi itu hangat orang, tidak ada biru wajah dan Nabi itu hangat. Kalau diajak ngobrol itu enak, dan beliau tidak pernah motong pembicaraan, tidak pernah merasa senioritas sebenarnya Rasulullah. Ini apa? Masya Allah. Jadi banyak hal yang ajaib dari Nabi itu. Misalnya dalam Sahih Muslim, beliau ada tamu dari Bahrain 20 orang dan nginap di tempat Nabi 1 bulan. Mereka belajar seperti satu kilat gitu ya.
dan dibiayai oleh Nabi, dan di situ ada orang terjelek digelar al-asyadju Bani Abid Faris. Walau terjelek, Nabi tidak pernah mengatakannya jelek, tapi justru inna fika khaslataini yuhibbu Allah ta'ala hilmu wal anan. Dalam dirimu ini dua perkara yang Allah suka, lambat marah dan apa itu al-hilmu wal anan, dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi siapapun dipuji oleh Nabi, walaupun misalnya Abdullah bin Umar tidak suka sholat malam, maka dalam Bukhari dari Siti Hafsah Nabi bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail." Paling baik lelaki adalah Abdullah jika dia sholat malam. Akhirnya dia malu sehingga sholat malam. Jadi Nabi memuji orang walaupun sifat itu belum ada pada diri orang itu. Ni'mar rajulu Abdullah, paling baik laki-laki adikmu wahai Rasulullah. Jadi Nabi itu suka memuji. Nah, baik. Kemudian ya Nabi itu suka bercanda. Jadi maksud bercanda ini bukan sering bercanda, tapi Nabi itu hangat maksudnya. Hangat kalau diajak ngobrol ini nyambung mau tentang apa. Maka Nabi bercanda itu tidak tahu usia, mau anak kecil, mau orang tua, mau ibu-ibu, mau nenek-nenek, mau bibi. Di sini bibi itu Mina atau apa ya? Sama bahasa Dayak, Mina juga. Mina dan Mama. Kalau Mama apa? Mama bahasa Dayak itu apa? Tidak ada Mama, ada Mama. Mama itu ya apa ya? Nah, Mama kalau bahasa Banjar ibu ya. Mama bahasa Dayak itu ya seperti pamannya, paman. Mungkin paman sini lain mah. Jadi Mina. Jadi ada Mina Nabi namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Dan kalau ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, tentu lebih tua dari Nabi. Nah, maka dalam Sahih Muslim ya, Mina Nabi namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib datang kepada Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga." Mau tidak ada akan masuk surga setua begitu. Maka sedih. Jadi akhirnya ya Nabi bersabda, "Sebelum engkau masuk surga, engkau dirubah menjadi seperti anak gadis." Ya, karena tak ada orang tua di surga. Kemudian Nabi bacakan firman Allah Ta'ala dalam Al-Waqi'ah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Al-Waqi'ah. "Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin." Inna ansha'nahunna insha'a, kami ciptakan mereka sekejap. Bagaimana menarikah, kami jadikan mereka gadis. Jadinya janda tidak ada di surga. Makanya sudah kali juga mohon maaf iya dan lainnya yang menjemput tidak masuk surga. Karena dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, "Inna ahlal jannati jurdun murdun mufahhalun." Sungguh ahli surga itu jurdun, usia 35 rasanya. Murdun itu tak berjemur. Jadi ini jangan tidak berjemur. Kalau berjemur cari dari sendiri itu tidak tahu. Inna ahlal jannati jurdun murdun mufahhalun. Ini bercanda, jangan diambil hati. Jadi kalau berjemur tidak masuk, surga, tidak tahu. Hadis itu tadi, "Inna ahlal jannati jurdun murdun mufahhalun." Itu juga tidak berjemur. Kalau berjemur ada juga dari, tapi tak mau mulut dari tak mau kerja. Bilang jangkut dari rumah. Nah itu apa minat oleh Nabi
Dicandai orang bertua dicandai kan mewah jalannya mau menangis sedih. Nah, kemudian Nabi itu suka bercanda dalam sekian riwayat. Ada namanya Zuhair. Zuhair ini pedagang minyak samin alias tijuk ya atau tega. Suatu dia sering memberi hadiah kepada Nabi dari hasil kampung, ini kan orang kampung. Misalnya untuk bawa seko, bawa kata, kemudian dikasih Nabi makanan buah dari kota, kan untuk dia. Nah, suatu ketika dia ngasih minyak samin dan madu diterima oleh Nabi. Terima kasih. Tak lama dia datang dua orang, wahai Rasulullah, ini orang menagih namanya harga. Kata Nabi, kan kamu tadi ngasih, bukan jual. Ya Allah, sebenarnya saya katanya mau ngasih tapi tidak punya uang, wahai Rasulullah. Jadi yang mau di mana? Saya ingin engkau memiliki ini, tapi saya tidak punya uang. Ya, terpaksa tapi bayar saya. Nah, baik itu kisah Zuhair dalam kitab Kusnadi Minun. Ada lagi namanya Abdullah digelar Al-Himar. Ini seorang pedagang sayuran juga, pedagang pasar, pedagang apa ya. Jadi Nabi itu dekat dengan siapapun. Nabi kan orang kota dekat dengan orang desa dan pedagang sayur, pedagang apa. Nah, saking dekatnya dengan Nabi, suatu kali Nabi ke pasar ketemu Abdullah Al-Himar ini. Kemudian beliau rangkul dari belakang. Merasa apa tangan Nabi belum sampai. Nah, karena tangan Nabi berbeda dengan tangan kita, maka dalam Sahih Bukhari dari Abu Juhaifah yang berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil dhahirati ila al-mudhah. Nabi kita keluar di waktu tengah hari dan tepat namanya Dhuha di luar kota Madinah. Rasulullah zuhur rakatain rakatain. Nabi sembahyang jamaah asar. Kemudian kami juga sembahyang di belakangnya. Kemudian falamma insarafa, manakala kami selesai sembahyang, kami mengelilingi bersalaman kayak kita habis sholat yang salaman. Aku juga kata Abu Juhaifah bersalaman. Pas giliran itu orang tangan Nabi ke belakang dada. Faiza ya athayabu minal